Nah, Mas Rizal, soal rupiah melemah, apa yang menjadi sorotan Anda terkait dengan melemahnya rupiah belakangan ini dan kira-kira dampaknya apa kalau tidak diatasi secara langsung ini? Iya, yang pasti rupiah melemah ini kan banyak faktor ya. Tapi Ya. yang paling penting sekarang itu saat ini ya melemahnya itu karena memang tekanan eksternalnya kuat ya. Hmm. Jadi eksternal apa isunya menjadi sangat mempengaruhi terhadap melemahnya. Nah, tentu BI juga sudah melakukan ya kalau saya lihat itu intervensi di pasar falas gitu Ya. ya pada saat menyentuh level rupiah atau level psikologis gitu ya. Tapi lagi-lagi ya tekanan yang dikaitkan pada faktor global dan eskalasi politik Ya. juga cukup kencang gitu. Jadi nah, dampak yang akan dirasakan tentu tidak hanya ke sektor keuangan gitu ya, tapi ke ekonomi. Pertama, akan mendorong harga impor. Makanya impor apa inflation import gitu imported inflation itu ya akan menekan atau apa akan meningkatkan harga energi, pangan, bahan baku gitu ya, barang-barang modal gitu. Itu juga yang kemudian akan mendorong inflasi. Yang Hmm. kedua, tentu beban subsidi energi yang notabene ini yang notabene bantalan begitu ya, Hmm. terutama di subsidi energi ini juga bisa naik. Mengapa? Karena biaya energi kan dipengaruhi oleh kurs dan harga minyak ya. Hmm. Hmm. Nah, ini juga. Yang ketiga adalah biaya utang falas dan persepsi resiko juga akan meningkat. Dan yang terakhir tentu Bank Indonesia juga akan menjadi sangat sulit gitu ya pada saat mau menurunkan suku bunga, makanya mengambil keputusan untuk tetapkan suku bunganya Ya. karena kondisinya memang tidak memungkinkan kalau kemudian diturunkan karena kekhawatiran akan mempengaruhi stabilitas Oke. eh, ekonomi rupiah gitu ya dan juga ekspektasi di inflasinya. Jadi tentu dalam situasi seperti ini pelemahan rupiah bukan hanya di isu market ya, tetapi menjadi kanal transmisi utama gitu ya, shock global ke inflasi, APBN dan biaya utang. Lagi-lagi tuh ya. Jadi ada tiga inflasi, APBN dan biaya utang. Dan inilah yang kemudian APBN masih punya bantalan, saya kira ya, tetapi bukan tanpa batas. Ya, tantangan 2026 adalah menjaga stabilitas tanpa membuat fiskal kehilangan ruang untuk membiayai pertumbuhan yang produktif itu.